Aslih nafsaka yuslih lakan nas. Perbaiki dirimu, niscaya orang lain akan berbuat baik kepadamu. Untuk ini ada pertanyaan berikutnya, Gus. Jadi bagaimana menyikapi tetangga yang kurang baik? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kan banyak nih, dari mungkin ada orang yang mempunyai tetangga yang usil atau gimana. Itu cara menyikapinya itu gimana, Gus? Sebenarnya kehidupan ini kehidupan yang memang penuh dengan cobaan ya, Mas ya. Iya. Jadi manusia itu dicoba dengan berbagai hal. Mungkin tetangga kita kurang baik dengan kita, itu mungkin sebuah ujian. Mungkin sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita itu sampai mana. Jadi kita juga harus introspeksi juga ya sebagai tetangga, karena kita hidup bermasyarakat, tentunya kita juga membutuhkan tetangga kita. Coba Mas, kita berpikir ya, kita ngobrol enak aja ya Mas ya. Santai. Iya, jadi ini kita tidur di rumah ini kan ya. Kita tidur di rumah ini, jenengan tidur di rumah sini. Saya tidur di rumahnya sendiri. Itu kenapa tidur kita nyenyak? Karena kita punya tetangga. Karena kita, di sekeliling kita itu ada orang, ada tetangga-tetangga kita. Coba bayangkan ente hidup di rumah sendirian, keluarganya sendirian, nggak punya tetangga, gimana perasaan ente? Pasti takut ya. Takut pastinya. Jadi sebenarnya tanpa tetangga pun sebenarnya kita sudah membutuhkan tetangga tersebut. Nah, adapun kita menyikapi tetangga yang kurang baik, kita tetap harus menjadi orang baik. Harus sabar. Makanya ada pepatah mengatakan al-jar qobladar. Sebelum membangun rumah, sebelum beli rumah, pantau dulu, lihat tetangga-tetangganya bagus apa enggak ini. Lingkungannya baik apa enggak? Nah, setelah mengetahui baru kita beli rumah tersebut. Kalau memang lingkungannya baik. Makanya harus pandai-pandai kita mencari tempat yang baik untuk kita, untuk anak-anak kita. Ya enggak? Untuk keluarga kita. Gimana kalau kita lingkungannya enggak baik, secara otomatis berarti kita lama-lama juga akan terbawa kepada lingkungan yang kurang baik. Gimana kalau anak-anak kita nanti bergaul dengan anak-anak yang tidak baik? Makanya al-jar qobladar itu yang pertama, yang bukan pertama atau kedua ya. Terus kemudian menyingkapi tetangga yang kurang baik harus sabar. Karena dunia ini nih mungkin ya ipar kita baik. Tetangga apa? Ipar kita baik. Kakak adik kita baik. Orang tua kita baik. Menantunya ibu-ibu kita baik. Orang tua kita baik kepada kita semua. Allah kasih cobaan lah, mungkin tetangganya kurang baik. Mungkin tetangganya pada baik, ya enggak? Tetangga mungkin baik, tapi mungkin kita mempunyai saudara yang kurang baik. Mungkin kita punya mertua yang kurang baik kepada kita. Mungkin kita punya orang tua kurang baik kepada kita. Jadi nggak mungkin Mas, kita mau semua keluarga kita baik kepada kita semua, tetangga kita baik semua. Itu adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Jadi sebaik-baiknya orang pasti ada yang nggak suka sama kita, sebaik apapun kita. Yang penting malah justru itu jadi pendewasaan bagi kita ya. Semuanya kita punya tetangga yang kurang baik contohnya. Justru kita di situ belajar ya. Ini bagaimana cara menghargai dia. Mungkin kalau kita lagi beli-beli sesuatu, dia iri atau gimana, nah itu justru kita belajar menghargai mereka. Gimana caranya supaya kita nggak menyinggung perasaan mereka. Itu jadi pendewasaan bagi kita ya. Mungkin kayak gitu ya, Zed. Iya, jadi betul. Itu saya teringat ya. Ini antum jenengan ngomong ini, Allah membuka pintu hafalan saya malah. Iya, Masya Allah. Makanya ada salah satu makalah yang saya lupa ini dari siapa. Yang jelas saya dengar dari guru saya sendiri. Ya. Aslih nafsaka yuslih lakan nas. Perbaiki dirimu, niscaya orang lain akan berbuat baik kepadamu. Nah, cakep itu. Jadi apa? Kalau kita mau
orang baik kepada kita, perbaiki dulu diri kita. Diri kita tuh berbaik dulu, baru orang lain akan berbuat baik kepada kita. Kita mengharapkan semua orang menjadi baik kepada kita, kitanya nggak baik. Jadi ini adalah introspeksi yang sangat amat luar biasa. Ketika tetangga kita yang kurang baik, kita introspeksi, mungkin saya yang kurang baik kepada dia. Itu lebih bagus sekali, ini tingkatannya sudah jarang ini orang zaman sekarang begitu. Kadang-kadang kita nggak baik aja kepinginnya orang supaya baik kepada kita. Ya nggak? Ini ini penjelasan jenengan tadi membuka pintu pikiran saya ini sangat amat luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi memang perlu introspeksi semacam ini, muhasabah semacam ini perlu. Kadang sampai lupa ya, Gus ya. Jadi orang itu namanya apa ya? Bagaimana mau menghargai orang lain, dia juga kadang lupa nggak menghargai dirinya sendiri. Contohnya banyak kasus, Gus. Jadi dia itu baju yang sobek pun masih dipakai. Maksudnya gini, bukan berarti dia nggak mampu ya. Jadi artinya bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Artinya pakai baju yang bagus. Artinya kalau sobek ya bisa dijahit. Artinya kan dia menghargai dirinya sendiri. Gitu. Kalau sudah full bisa menghargai dan mencintai diri sendiri, otomatis kan bisa menghargai tuh yang namanya ke tetangga. Bagaimana dia menghargai ke orang lain itu kan otomatis kayak gitu. Bukan begitu atau gimana? Iya betul. Terkadang itu seseorang kalau ingin dihargai, ingin dihormati oleh orang lain, hormati diri sendiri dulu. Benar. Ya enggak? Iya. Hormati diri sendiri. Apalagi kita lebih bagus lagi begini Mas Malah Mas. Gimana? Kita ini memposisikan diri kita ini sebagai apa sih? Contoh kecil ustadz ya, atau pengajar. Ini dia harus tahu kadarnya dia sendiri itu bagaimana. Ya enggak? Kalau dia seorang ustadz, berarti memposisikannya sebagai ustadz. Ya enggak? Jangan dia ustadz memposisikannya sebagai orang biasa. Ustadz main remi di depan umum pakai katok pendek, akhirnya orang-orang tidak menghargai ilmunya, tidak menghargai dia karena apa? Yang dia nggak menghargai dirinya sendiri. Kalau jenengan sebagai ustadz, posisikan Anda sebagai ustadz. Ya nggak? Maaf nih Mas. Misalnya nih saya, jenengan mungkin lihat saya kayak gini biasa, mungkin saya pakai kaos, pakai sarung, hal biasa kan. Coba bayangkan kalau saya berjalan di depan jenengan, lewat rumah jenengan, saya pakai katok pokek, kaos boxen yang ada yang kelihatan keteknya. Nggak kenal malah. Mungkin jangan kaget, lu tuh kayak gitu, ya nggak? Iya benar. Iya. Jadi memposisikan dirinya kalau ustadz ya setidaknya sarungnya dipakai. Kalau pakai celana yang rapi. Masa ustadz pakainya celananya yang sobek-sobek. Jadi kalau jenengan sebagai orang yang mampu, ya posisikan sebagai orang yang mampu. Kayak gitu loh, jangan orang mampu pakaiannya kayak orang nggak mampu kan akhirnya malah justru kadang-kadang wong sugi, orang kaya tapi kan buat dirinya sendiri aja kayak gitu. Justru seperti itu doa ya. Artinya dengan cara kita berpakaian rapi, kita bicara pakaian rapi bukan pakaian mahal ya. Jadi kalau cara kita berpakaian rapi, penampilan kita wangi, rapi itu juga termasuk doa bukan? Sebenarnya bukan doa itu. Itu adalah kerapian ini memang anjuran Mas. Anjuran. Jadi sebutannya anjurannya. Anjuran. Jadi memang seseorang harus rapi, harusnya. Tapi kalau misalnya ada orang kok kurang rapi, ya kan, kurang enak dipandang. Ya kita juga nggak boleh suudzon bahwa orang kok kayak gini tapi nggak kita memposisikannya dia hanya orang biasa. Jadi dia taunya hanya memikirkan dirinya dan memikirkan yang penting dia nggak menyakiti orang lain. Begitu mungkin ya. Iya, benar. Tapi kalau alangkah baiknya ya seorang harus rapi, bagus, yang sekiranya orang itu apalagi kalau bertamu, ya kan udah mandi. Makanya sholat Jumat aja harus mandi. Kenapa? Supaya tidak mengganggu tetangganya. Makanya kalau mau dihargai,
ya harusnya hargai diri sendiri dulu. Minimal ya yang jenengan sudah omongan rapih. Itu penting. Sekali lagi silakan teman-teman yang nonton video ini boleh tulis di komentar mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman.